Sebelum itu ada belajarnya atau aku Enggak. nggak tahu. Enggak. Ya udah ya udah ngalir aja. Iya. Karena gamenya cowok itu nggak bisa ditebak ya. Iya. Dan sebenarnya kita juga sudah tahu pemenangnya siapa, tapi Oh, kita nggak pernah ada yang di titik A lah ya. ya nggak bisa nyebar. Nah. Halo Volt, kembali lagi di Voltcast. Nah, kali ini bareng lagi dengan aku, Bima, dan kita ada di segmen Cakrawira. Nah, perwira kali ini kita ada yang spesial nih guys. Di podcast yang kedua ini, kita mendatangkan salah satu mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang mengangkat nama UM di kancah nasional dan TV nasional. Siapa lagi kalau bukan Kak Vina. Selamat datang Kak Vina. Halo. Nah, Kak Vina boleh perkenalan sedikit Kak ke teman-temannya? Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Vina. Aku alumni dari mahasiswa S1 Pendidikan Biologi angkatan 2021 dan baru saja di tahun 2025 kemarin saya wisuda. Wih, keren banget. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Vina. Kak Vina, hari ini kesibukannya apa nih sebelum kesini tadi? Oke, untuk kesibukan kali ini saya lagi ada job mengajar. Oh, Mengajar di salah satu SMP swasta di Kabupaten Malang. Oh, oke, jadi setelah ngajar kita kesini nih. Iya, langsung Terima ke sini. kasih. Oke Kak, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang kakak yang berkompetisi tersebut dan sekarang udah besar nih namanya. Dan sekarang udah puluhan ribu followersnya, keren banget. Nah, Kak Vina, gimana sih kalau boleh diceritakan dari awal, kan sekarang nama Kak Vina bukan hanya Kak Vina Karisma, tetapi Kak Vina COC ya. gitu kan. Kak Vina COC. Okay. Namanya udah melekat nih. Gimana sih awal mula kakak buat masuk ke COC dan perjalanannya itu seperti apa? Oke, awal mula ikut COC. Jadi sempat itu di awal tahun 2025 aku dikontak sama timnya Ruang Guru untuk menawarkan join atau pendaftaran sebagai case-nya COC. Bukan langsung ditawarkan jadi langsung case, bukan. Jadi masih ada proses pendaftaran yang panjang, ada beberapa step. Oh, jadi ada pendaftaran. Ada pendaftaran itu aku dikontaknya lewat LinkedIn. Ya. Terus lewat LinkedIn aku dikasih linknya untuk pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu ada 3 tahap utama, teman-teman. Yang pertama itu seleksi berkas. Nah, di seleksi berkas ini aku perlu mengisikan biodata dan juga portofolio prestasi, Kak. Gitu. Jadi sertif-sertif, bukti-bukti kalau kita pernah menang lomba, nih itu dicantumkan di situ. Oke. Setelah itu tahap kedua ada skill test. Nah, teman-teman kalau pernah nonton COC, di situ kan ada beberapa game ya. Benar, ada arithmetic, spatial, memorize. Nah, itu diujikan ketika skill test. Nah, setelah skill test itu nanti ada pengumuman by email kalau alhamdulillah lolos nih. Wih, udah lolos langsung. Itu super deg-degan ya, Kak ya. Karena sebelumnya memang kayak nggak expect juga ya, sebagai seorang mahasiswa pendidikan biologi ya, bukan anak matematika, itu ternyata bisa juga ya. Asal kita punya kemampuan dan kita yakin dan berusaha sebelum skill test aku belajar dulu nih teman-teman ya. Karena itu kesempatan terakhir aku ya sebagai mahasiswa, minimal aku bisa memperkenalkan UM gitu ya. Dan juga jadi satu-satunya kalau nggak salah ya, satu-satunya mahasiswa UM yang udah lolos nih COC dan membawa nama UM. Itu waktu itu menggemparkan sih Kak. Apalagi di Twitter ya, kalau kita main Twitter. Wih, ada mahasiswa UM yang ikut COC, lolos COC, dan itu semua udah bergembira dan saya juga ikut bangga sih Kak waktu itu. Ikut banget. Terus waktu udah selesai pendaftaran, udah dikatakan lolos dan lain sebagainya. Terus masih ada satu lagi Kak. Ada apa lagi nih? Step terakhir itu ada interview teman-teman. Interview ada 3 interviewnya. Oh, 3 kali? Ya, ada 3 interview. Ya intinya tes public speaking, terus kayak interview terkait dengan personality dan lain sebagainya. Gitu. Baru nanti kita nunggu pengumuman kalau dinyatakan sebagai salah satu case-nya. Oh, jadi
lolos baru lolos yang terakhir itu cast buat yang syuting tersebut. Panjang ya berarti panjang. Dan kita tuh nggak tahu cast yang lain itu siapa, dari mana, backgroundnya apa. Nggak tahu. Oke, setelah selesai nih Kak pendaftaran dan Kakak dinyatakan lolos dan langsung ke Jakarta tersebut, gimana perjalanan Kakak di sana? Apakah udah ketemu, oh ini nih cast yang lain, wih kok gini ya, gimana nih perasaannya dan suasananya di sana? Jujur senang banget, bersyukur banget akhirnya terpilih menjadi salah satu cast COC. Nah, di sana kan nggak tahu ya kalau ternyata ada 2 universe. Jadi kita dipisah, satu universe itu ada di hotel yang lain. Nah, aku kebetulan satu kamar sama teman-teman dari UI sama UGM. Nah, jadi hari pertama kenalnya cuma itu aja, UI sama UGM. Dan di hari itu juga pas waktu pagi hari kita setelah sarapan langsung ikut gamenya. Langsung dibawa game? Langsung ikut game. Dan jujur aja masih belum kenal sama yang lain-lain juga. Jadi tiba-tiba dan rasanya udah deg-degan banget. Ya, sebelum itu ada belajarnya atau aku nggak tahu. Enggak. Ya udah ya udah ngalir aja. Karena gamenya COC kan nggak bisa ditebak ya. Iya, nggak bisa nanti tebak. Bakalan apa yang muncul gitu. Ini soundnya kayak deg gitu kan. Aduh apa ini? Waktu masuk kayak jalan gitu ke sebuah ruangan kayak ruangan apa ini? Iya. Jadi tetap bondingnya tuh waktu udah selesai game atau bagaimana? Bondingnya setelah game guys. Jadi setelah COC fun fact-nya itu 16 episode yang kalian tonton itu hanya syuting 1 minggu aja. Wah, 1 minggu aja. 2 kali lipat lebih itu. Iya, jadi kita bondingnya tuh setelah COC selesai. Dan sebenarnya kita juga sudah tahu pemenangnya siapa, tapi kita nggak pernah ada yang TTA lah ya. Ya, nggak bisa nyebar. Nah, setelah itu kita bondingnya karena ada beberapa teman-teman yang ikut magang di Ruang Guru. Jadi ketika udah jadi peserta, opportunity yang ditawarkan Ruang Guru itu sebagai magang. Yes. Opportunity lanjutannya kita dapat benefit untuk bisa berkesempatan magang di Ruang Guru. Semuanya ikut magang atau bagaimana waktu itu? Tidak semuanya. Karena ada seleksinya juga yang pertama, terus yang kedua juga dari kesediaannya teman-teman, ada yang bisa, ada yang tidak. Karena kan ada yang setelah syuting balik lagi ke negara asalnya. Kalau boleh ditanya, bestinya Kak Vina di sana itu siapa sih, dari mana? Untuk bestie aku ini Axwell. Axwell itu anak UNS. Dia kan emang asli anak Jakarta. Jadi setelah aku syuting dan magang di Jakarta, itu hari pertama aku udah diajak jalan-jalan sama Axwell. Terus kayak diajakin seminar, diajakin kemana-mana sama dia. Gitu. Mengelilingi Jakarta. Iya, mengelilingi Jakarta. Jadi selama di Jakarta kakak sama kakak tersebut? Iya. Tapi juga sama yang lain juga. Jadi bestinya yang paling itu sih. Kalau bisa bahasa Jawa konco kental lah. Konco kental. Waktu itu ada interview yang kakak aduh ya apa kira gitu. Iya. Itu kenapa itu Kak? Iya, kan memang basic aku orang Jawa ya. Ya sedikit-dikit mengenalkan Jawa lah ya. Apalagi dari Malang. Malang. Bahasa Malang. Yes. Nah, kalau ngomongin tentang udah kompetisi dan lain sebagainya, setelah ikut kompetisi tersebut dan udah melekat nih namanya Kak Vina COC. Nah, apa aja sih perubahan yang kakak rasakan? Kok aku jadi gini ya? Atau kok aku makin gini ya gitu? Oke. Kalau dari internal tidak ada yang berubah dari saya sebelum saya join COC dengan setelah sama aja Vina sekarang. Namun untuk lingkungan itu banyak berubah. Yang pertama dari media sosial. Nah, jadi banyak teman-teman atau orang luar di sana yang mengenal saya itu dari COC. Jadi istilah sebutannya bukan Vina lagi nih, Vina COC gitu. Terus dari medsos juga banyak teman-teman yang banyak nge-DM, tanya-tanya, terus kayak ngapresiasi, katanya dari konten-konten, dari perjalanan COC dia terinspirasi juga, jadi itu ikut seneng juga sih. Seneng banget. Jadi untuk kedepannya setelah ikut COC ini banyak belajar sih teman-teman ya, karena kolaborasinya, interaksinya sama teman-teman yang di luar UM juga top 10 kampus dan juga kampus-kampus di luar sana. Aku yakin UM masih bisa bersaing ya, masih banyak kesempatan buat mahasiswa yang lain untuk bisa show up ke
tingkat nasional bahkan internasional nantinya. Gitu. Kalau akhir-akhir ini saya lihat kakak posting tuh bikin buku. Nah, buku apa itu kak? Okay. Atau mungkin bisa dipromosiin sekalian di sini ya? Sambil promosi sambil boleh promosi, ya? Boleh. Oke, akan segera launching nih ya teman-teman. Aku nulis buku judulnya Metamorfosis. Metamorfosis proses yang tidak pernah usai. Proses yang tak pernah usai ya. Jadi teman-teman di situ aku nulis kenapa sih aku menggunakan judul Metamorfosis. Nah, ini biologi banget. Biologi, sesuai biologi. Ya sesuai dengan background aku biologi. Jadi kalau metamorfosis aku menganalogikan sebagai proses kita nih dalam mengarungi kehidupan, terutama dalam sekolah dan berkuliah ya. Karena sejatinya ketika kita kuliah kan banyak dramanya ya. Bener. Gak mungkin kuliah kita tuh flat, lurus-lurus aja, pasti ada fase naik turunnya gitu. Nah, begitupun juga metamorfosis teman-teman. Nah, sebelum kita nanti menjadi kupu-kupu versi terbaik kita, pasti nanti kita akan melalui proses-proses panjang nih ya. Dari pupa, dari larva, itu kan sebenarnya sangat nanti untuk lebih jelasnya teman-teman wajib untuk beli buku saya. Kapan launchingnya nih, Kak? Launchingnya bulan ini akan ada pre-ordernya. Oh, bisa dibeli melalui link ya nanti ya di medsos saya. Di bawah ini. Di bawah ini. Jadi akhir-akhir ini kesibukan selain mengajar juga bikin buku dan juga jadi speaker seminar sepertinya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau udah seperti itu namanya Kakak udah besar dan sepertinya kan membawa beban yang cukup besar ya, ekspektasi yang cukup besar. Nah, kalau Kakak bisa share tips ke kita yang mungkin mahasiswa masih biasa aja, masih takut memulai atau bagaimana, dan juga buat mahasiswa yang pengen banget ikut menjadi kakak, menjadi sosok yang bisa mengenalkan UM juga, itu gimana tips dari Kakak sendiri? Tipsnya cukup sederhana teman-teman ya. Satu kata ya. Tolong diingat-ingat dan dicatat ya. Tolong editor ditaruh di bawahnya. Ya. Fortis Fortuna Adiuvat. Waduh. Apa itu? Biasanya Fortis ditulis Fortuna di bio Adiuvat IG ya. Apa itu Kak? Jadi Fortis Fortuna Adiuvat itu adalah keberuntungan akan berpihak bagi mereka yang berani. Hubung nih teman-teman lagi kuliah ya, itu banyak banget kesempatan dan mahasiswa itu sebagai privilege teman-teman. Banyak banget kesempatan yang bisa kalian coba ya, bisa lomba, bisa exchange, organisasi, koneksi dengan teman-teman yang lain. Sangat luar biasa kesempatannya. Jangan sampai kalian itu cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Karena itu sangat rugi teman-teman ya. Jadi mahasiswa yang luar biasa. Luar biasa, jangan biasa. Di luar. Jangan dibalik. Gimana? Bikin klip ini, clipper nih. Dia mahasiswa yang luar biasa. Gimana, jadilah mahasiswa yang luar biasa, bukan mahasiswa yang biasa di luar. Keren. Itulah tadi tips dari Kak Afina yang benar-benar berdaging ini sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa di episode selanjutnya masih banyak yang perlu kita kulik. Tapi sayangnya ya Kak ya, ini juga karena durasi juga nggak memungkinkan, kita bakal tetap lanjut melihat proses Kak Vina ke depannya dan kita masih menunggu gebrakan-gebrakan Kak Vina selanjutnya itu apa, kita tunggu ya guys ya. Mungkin itu saja podcast kita hari ini dalam segmen Cakrawira. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih Kak Vina sudah berpartisipasi ke sini dan juga teman-teman jangan lupa ikuti jejak Kak Vina dan jangan lupa untuk menonton video kali ini dengan like dan subscribe-nya. Saya Bima Priyotomo, pamit undur diri dan selamat tinggal. Bye!